Oke bro, balik lagi bersama gue atau saya atau aku atau Eike atau Aing atau Ingsun. Sit. Bersama saya Duna Ditya, mantan penderita GERD Anxiety Disorder. Video sebelum ini saya telah membahas bagaimana saya menderita anxiety dan juga sharing tentang pengalaman saya menderita anxiety itu rasanya gimana. Terus kalau mau sembuh gimana, itu saya udah di video sebelah ya, dicek aja. Dan untuk kali ini saya akan membahas tentang apa ya, sharing lagi lah, motivasi ataupun sharing dan tips-tips cara keluar dari lingkaran anxiety. Mungkin yang pertama, oh iya, jangan lupa di subscribe dulu ya, di like juga sama di share ke teman-teman anxiety kalian. Kalau misalnya video ini bermanfaat dan menggugah semangat kalian untuk sembuh. Kalau enggak ya nggak apa-apa, stop sampai di sini. Punten saya ngerokok karena saya udah sehat. Kalau waktu itu masih anxiety saya nggak bisa ngerokok, tapi karena motivasi saya kuat untuk bisa ngerokok lagi, maka saya sembuh. Sedikit cerita singkat dulu ya. Saya itu anxiety dari 2019. Pada April, bulan April itu saya kena anxiety. Dan ya, you know lah, kalian semua tahu kalau anxiety itu rasanya gimana. Wah, kacau, parah. Dibilang mau mati ya iya. Dibilang sakaratul maut iya juga. Dibilang sakit jantungnya iya, diabetes ya iya. Wah, macem-macem pokoknya. Penderita anxiety itu cemasnya parah. Kalau saya dulu ketika ada, misalnya dada saya sakit, padahal itu sebelah kanan ya, sebelah kanan, dada saya sakit, saya mikirnya pasti wow, gue sakit jantung nih, gue sakit jantung. Gue langsung searching di Google, sakit dada di kanan pertanda apa. Searching di Google yang malah bikin saya panik, padahal sakit dada kanan saya itu karena saya sering tengkurap. Itu kan bisa, nggak semuanya karena sakit jantung. Kalau di Google itu pasti dibilangnya sakit jantung, padahal ini dada kanan. Kalau jantung kan di kiri. Aneh. Itu wah kacau men. Sumpah sih. Gue tahu lu semua pasti ngerasain kayak gue lah, dan gue juga ngerasain kayak lu semua gitu. Cuma yang membedakan ya gue udah sembuh. Bukannya sombong karena apa ya, ini motivasi buat para penderita anxiety juga supaya kalian itu cepet sembuh gitu. Dan kalau yang sebelumnya ngerokok ya biar bisa ngerokok lagi lah. Apalagi kalau ada kopinya, enak banget. Ngerokok aja udah nikmat banget. Tapi ya kalau masih menderita ya janganlah. Itu ya, jadi dulu tuh gue gitu men, apa-apa tuh selalu cemas, selalu panik, dan selalu mengaitkan hal-hal yang tidak gue harapkan. Kayak tadi contohnya dada gue sakit, gue langsung searching Google, gue langsung mengira-ngira, self diagnosis istilah medisnya, diagnosa sendiri kalau gue kena serangan jantung, padahal yang enggak, padahal gue sehat-sehat aja. Kemudian ketika ada denyutan di dahi di ubun-ubun, di dahi tengah sama di puser, tuh gue langsung nyangka wah 3 hari lagi gue meninggal, 7 hari lagi gue meninggal, 1 hari lagi gue meninggal. Ternyata enggak gitu. Gue searching di Google itu tanda-tanda kematian, padahal gue sering banget denyutan di ubun-ubun, denyutan di sini, denyutan di puser, di mata, di mana gue sering. Ketika waktu itu gue anxiety, gue langsung ngira wah ini tanda-tanda kematian dari Allah. Wah ini gue bentar lagi mau mati. Wah ini gue 3 wah. Sampai akhirnya gue hanya sibuk dengan takut mati, tapi tidak mempersiapkan diri gue ketika gue mati. Ini kan yang salah.
dari penderita anxiety, takut mati tapi nggak mau memperbaiki diri gitu. Ibaratnya lu tuh takut naik pesawat tapi lu nggak pakai sabuk pengaman gitu. Ataupun ketika naik motor lu takut jatuh tapi lu nggak apa, bawa motornya selengean gitu, ya lu akan mati, ketabrak orang gitu. Makanya kalau mau mati, misalnya pikiran kalian mau mati, ya tinggal dipersiapkan saja. Dan kalian tuh harus nerima kalau misalnya mati itu nyata. Kullu nafsin za'iqatul maut, kan kata Al-Quran juga. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Sebagai contoh, ketika ayah, ibu, ataupun kakek, nenek kita yang sudah mendahului kita, dia mati nggak? Mati. Apakah dia abadi? Ya enggak. Kalau abadi, Soekarno bakal memimpin Indonesia sekarang ini. Ternyata enggak ada yang abadi. Peter Pan juga bilang tak ada yang abadi. Gak ada yang abadi, semuanya bakal mati. Apa yang ditakutin? Ya mati tinggal mati. Ini untuk yang takut mati. Untuk yang takut mati ya, percayalah, mati itu pasti ada, pasti menghampiri kita, pasti. Cuma kita kan nggak tahu kapan waktunya. Bisa sekarang saya lagi buat video ini, bisa besok, bisa 1 minggu kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian, gak ada yang tahu. Maka bekal yang tepat untuk menghadapi maut adalah dengan amal kebaikan. Bagi orang Islam, sholat, ibadah mahdohnya dilaksanakan, sholat, puasa, zakat, sedekahnya dilakukan, baik sama tetangga, saudara, mengucapkan kata-kata yang sopan santun, segala macem. Ya seperti yang diajarkan guru-guru agama itulah. Tinggal dipersiapkan gitu. Kalian tuh takut matinya itu takut karena apa sih? Kalau saya dulu takut mati itu karena takut disiksa di alam kubur ya. Karena saya dulu pas ngaji, siksa kubur itu begini, dicambuk lah, diapain lah. Guru saya tuh selalu bilang seperti itu. Sampai akhirnya perkataan guru saya tuh nempel di otak saya dan kebawa di alam bawah sadar saya, bahwa nanti ketika kalian mati dan dia dikubur, kalian akan disiksa kubur kalau misalnya amal kalian jelek. Tapi nggak pernah ada guru agama ataupun ustadz kampung, kiai kampung yang menjelaskan tentang nikmat kubur. Semuanya selalu menakut-nakuti, seakan-akan agama itu dipakai untuk menakut-nakuti pemeluknya. Enggak, men. Agama itu bukan buat menakut-nakuti. Enggak salah. Di kubur juga ada nikmat kubur. Enggak semuanya siksa. Kalau amal lu baik ya lu bakal ditemani. Misalnya dikuburkan sendirian, amal lu baik, lu sering baca Al-Quran, maka ayat-ayat Al-Quran yang lu baca tadi itu akan menjadi penenang atau peneman lu di dalam kubur, atau menjadi cahaya di dalam alam kubur gitu. Nikmat kubur itu banyak dibandingkan siksa kubur gitu. Dulu gue emang takut banget sama siksa kubur. Akhirnya gue membenahi diri, gue mempersiapkan diri buat gue mati. Gue melakukan amal kebaikan sesuai syariat, karena gue Islam ya, sesuai agama Islam. Kalau yang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu segala macam itu beribadah sesuai kepercayaan mereka masing-masing. Kalau di Islam ya gue sholat tiap hari, bukan tiap hari, 5 waktu tiap hari. Sedekah kalau misalnya mampu, zakat, puasa, ya itu. Terus sama jangan berharap kalian tuh dapat dapat timbal balik dari sholat kalian gitu. Ikhlas aja udah. Itu ya, kalau misalnya dari takut mati karena siksa kubur. Takut matinya kenapa? Saya takut meninggalkan dunia ini di umur saya yang segini. Kalau misalnya yang kedua kayak gitu ya, saya takut mati karena saya takut meninggalkan dunia ini. Saya belum membahagiakan ibu saya belum membahagiakan istri saya belum membahagiakan anak saya masih punya hutang. Saya masih mau nyicipin kenikmatan janda. Iya. Ya, itu namanya hubud dunia, cinta dunia.
Ya kalian tinggal mikir aja sih, dunia ini nggak bakal abadi, dunia ini nggak bakal selamanya berdiri, bakal hancur gitu. Satu-satunya solusi ya kalian berhenti gitu mikirin itu semua. Kalau waktunya mati ya mati. Sekarang gini dah, kalian takut mati, terus maunya apa gitu? Kalau takut mati ya, kalian maunya apa? Kalian maunya hidup abadi? Kan enggak. Kalian maunya awet muda? Ya enggak. Kalian maunya nggak penyakitan? Ya enggak. Semua orang itu pasti punya penyakit kecuali Firaun. Kalau kalian nggak pernah sakit berarti kalian cucunya Firaun, gitu aja. Simple. Kalau kalian sakit berarti kalian umatnya Nabi Muhammad atau umat Nabi Adam. Kalau kalian takut mati, terus maunya apa? Mau hidup terus? Kan nggak mungkin, bos. Takut mati itu bukan ditakutin. Mati boleh ditakutin untuk mengingatkan kita kepada kematian, itu boleh, itu bagus. Tapi diiringi dengan iman dan takwa kita yang semakin meningkat tiap harinya. Kebaikan kita terus mengalir. Kemanfaatan kita untuk masyarakat, untuk anak, istri, teman, keluarga itu semakin mengalir, semakin terus menerus bertumbuh. Itu nggak ada yang abadi, men. Kalau takut mati ya persiapkan diri. Gini, urusan hidup dan mati itu urusannya Allah. Ada yang, apakah di antara kita semua ada yang meminta kita dilahirkan di dunia ini? Nggak ada. Semuanya kehendak Allah. Semuanya udah diatur sama Allah. Jadi ya, kalau bahasa sekarangnya ya atur-atur aja ya Allah. Atur-atur aja Tuhan. Seenaknya Tuhan aja gimana. Saya mah ridho, saya mah ikhlas, saya mah terima. Gitu aja udah. Jangan khawatir lah tentang mati. Kalian hidup gak diminta, kalian hidup gak minta. Ya mati juga ya gak bisa ditunda. Ketika kalian hidup karena kehendak Allah, ya mati juga karena kehendak Allah. Terserah Allah, abis mati mau diapain juga terserah Allah. Tapi yang pasti Allah, Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik buat kita, baik masih hidup maupun ketika kita sudah mati. Itu dua pengantar umum tentang kalau misalnya kalian takut mati. Terus yang paling penting, kalian itu kalau misalnya masih takut mati, misalnya dua cara tadi udah dilakukan, kok gue masih takut mati ya, kalian itu cari penyebabnya apa sih yang bikin kalian takut mati selain dua yang tadi, ya kan? Gitu aja sih udah. Kalau misalnya takut mati, karena saya juga dulu takut mati, tapi sekarang enggak, alhamdulillah. Karena saya percaya semuanya udah diatur Tuhan. Tuhan itu gak bakal ngasih yang terbaik, ngasih yang terburuk buat kita, gak bakal. Toh kita anxiety aja, Tuhan pasti mikirnya karena kita mampu menghadapi anxiety, gitu kan? Kalau nggak mampu ya nggak bakal dikasih anxiety, bos. Katanya Tan Malaka, pembentukan karakter seseorang itu harus dibenturkan dulu. Terbentur, baru terbentuk. Maka untuk pembentukan jati diri ataupun karakter kita sama Allah dikasih anxiety, dibenturkan dulu nih. Ketika kita mencari jati diri, kita dibenturkan sama anxiety. Bread sampai 3 kali sampai jadi karakter kita. Ketika sembuh maka jadi karakter kalian. Kalian mempunyai mental yang kuat, kalian mempunyai mental baja, gak gampang baper. Ketika udah sembuh ya, kalau masih penyakitan mah pasti gampang baper, ya kan? Selim tahu selim atau apa ya? Yang terbuat dari tanah liat itu pasti dibentur-benturkan dulu, diacak-acak pasti, lalu kemudian dibentuk. Nggak ada semuanya yang tiba-tiba kebentuk. Korek aja pasti ada gabungan dari beberapa unsur, lalu kemudian akhirnya menjadi korek. Begitu juga dengan diri kita. Slow aja, terima kalau kalian itu menderita anxiety. Nggak usah takut, nggak usah gengsi ya. Nggak usah takut, nggak usah gengsi.
emang paradigma masyarakat tentang mental illness itu sedikit, konotasinya sedikit jelek lah, aib lah. Apalagi di keluarga kita, kalau misalnya anak kita ke psikiater ataupun suami kita, istri kita ke psikiater, pasti takut dianggap masyarakat kalau misalnya sakit jiwa gitu. Padahal enggak. Emang yang psikiater cuma orang sakit jiwa? Enggak, orang susah tidur, kakek-kakek, nenek-nenek. Oh gitu. Oh gitu lagi. Kakek-kakek, nenek-nenek, saya pernah dengar ceritanya, kalau susah tidur itu ke psikiater. Apakah berarti kakek-kakek dan nenek-nenek itu termasuk orang dengan gangguan jiwa? Enggak. Cuma susah tidur ke psikiater dianggap penyakit jiwa. Aneh. Gak usah takut, di psikiater tuh kalian jelasin ke masyarakat, psikiater tuh bukan orang-orang dengan gangguan jiwa doang. Orang susah tidur pun ke psikiater. Orang lagi depresi misalnya karena diputusin pacar, misalnya ke psikolog, ya itu emang gangguan jiwa dia? Enggak, dia untuk menenangkan diri gitu. Ya itulah, pokoknya kalian tuh terima aja kalau kalian sakit anxiety. Ketika kalian sudah menerima, kalian akan menghargai diri anda, dan kalian akan mulai memperbaiki hidup anda, mulai memperbaiki pola hidup, pola makan, dan pola pikir kalian. Tentang pola pikir, pola makan, dan pola hidup, nanti saya akan cerita di season selanjutnya, bagaimana pola hidup saya, pola tidur saya, dan pola makan saya untuk sembuh dari anxiety ini. Sekian dari saya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ya silakan ditanyakan di kolom komentar ataupun di IG saya yang saya taruh di description box. Di situ ada IG saya, nanti kalian tanya-tanyakan saja boleh. Kalian konsultasi masalah anxiety boleh. Saya insya Allah akan membantu kalian semua dan sharing tentang bagaimana saya bisa sembuh. Karena saya ini jujur, saya memang penderita anxiety dari 2019 dan sembuhnya dari 2020 awal. Pokoknya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di IG saya atau di kolom komentar saja. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini dulu biar kayak YouTuber.